Saya mengundang Kang Edi Mulyadi, ini sebenarnya senior saya sebagai jurnalis. Edi ini dia di penjara karena hanya mengkritik IKN. Tapi ya karena waktu itu presidennya Jokowi ya, jadi ya tetap harus masuk penjara gitu kan. IKN itu jangankan saya, bahkan Jokowi pun pernah bilang jadi kota hantu. Memang kayaknya Edi ini disayang bener sama Jokowi. Jokowi cinta mati sama Edi Mulyadi. Ya Kita kan? punya tempat sendiri, mewah, mahal, bergengsi, dijual terus pindah ke tempat uang anak. Nah, kalimat itu yang kena. Kepentingannya apa? Menjarain Edi Mulyadi. Tapi karena memang perintah Joko Widodo, mereka laksanakan itu. Oh, ini bagusnya Jokowi diapain ini? Dia bilang sama saya, Ed, nanti Jokowi masuk surga apa neraka, Ed? Enggak, kalau saya mendoakan Jokowi masuk surga. Oh gitu, kenapa? Iya, Kita ya boleh nggak sih mendoakan penguasa atau mantan penguasa yang dosa dengan doa-doa yang kehancurannya, boleh nggak? Boleh. Yakin? Ya boleh kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Nah, episode kali ini episode spesial. Ini narasumbernya juga seorang podcaster sebetulnya. Tapi saya mengundang Kang Edi Mulyadi. Ini sebenarnya senior saya sebagai jurnalis. Edi Mulyadi ini sama seperti saya. Beliau adalah korban rejim Jokowi. Artinya pernah dipenjara di zaman Jokowi. Dia lebih beruntung sebetulnya. Saya di penjara, divonis 1 tahun, kalau dia 7,5 bulan, jadi lebih hebat saya sedikit. Tuntutannya lah. berapa? 1 tahun. Tuntutannya? Tuntutannya 1 tahun. Saya tuntutannya 4 tahun. Nah, itunya dia menang. Lebih besar. Soalnya ancaman hukuman saya 10 tahun lebih. Iya, gawat Jadi juga. emang Jokowi ngincer banget, makanya dikasih pasal-pasal yang memang berat. Untung hakimnya baik ya. Alhamdulillah. Iya. Tolong lewat situ. Edi ini dia dituntut atau di penjara karena hanya mengkritik IKN sebetulnya waktu itu ya. Iya. Dia cuma bilang bahwa IKN itu sebenarnya istilah sih yang saya pahami. Tempat jin buang anak. Ya maksudnya itu sesuatu yang tempat yang jauh gitu kan. Betul. Bukan emang jin buang anak. Nggak ada penghinaan sebetulnya kan. Sebenarnya nggak ada penghinaan itu kan. Di persidangan juga terungkap oleh ahli bahasa segala macam, unsur sara yang ditentukan tuh nggak ada. Mana? Saya nggak nyebut Kalimantan Timur, ya kan? Nggak ada. Saya bilang tempat jin buang anak IKN. Kecuali saya bilang Kalimantan Timur. Apa sih namanya itu? Pasar Utara. Nah, itu kena. Bisa. Tapi kan nggak disebut. Tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Kita ngobrol-ngobrol. Woi, kemana aja lu budak kandung-kandung? Aduh, gua udah pindah. Mana lu di Tambun? Oh, tempat jin buang anak gitu. Iya kan biasa aja, banget biasa gitu. aja. Emang Tapi itu masih Indonesia kan gitu kan? Kadang-kadang bukannya itu beda planet kan gitu kan? Dan di persidangan tuh kita udah hadirkan semua orang, bicara itu cuma paribahasa, maknanya makna kiasan, tetap aja nggak mempan. Nggak mempan ya. Menurut gue itu gila juga itu. Kalau kita bilangnya, lo tahu nggak Kapolri gimana nasibnya? Wah, mana gue tahu. Nah terus Tiardi bilang, lo kura-kura dalam perahu gitu, gitu kan ya? Kura-kura dalam perahu apa? Iya, pura-pura bego lah gitu kan. Ya pura-pura nggak tahu. Iya. Nggak ada kura-kura dalam perahu, lo bohong lo. Iya. Pasal-pasal penyebar berita hoax kan Itu aneh. Menurut gue sih Edi ini luar biasa aneh. Tapi ya karena waktu itu presidennya Jokowi ya, jadi ya tetap harus masuk penjara gitu kan. Dan ya kan, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kalau saya punya brevet LC. LC-nya lulusan Cipinang. Iya, lulusan Cipinang. Jadi bukan LC alumni Madinah. dari Madinah atau Mesir ya kan, biasanya kan Ustadz lulusan dari Madinah atau Mesir gelarnya LC. Kita lulusan Cipinang. Gue sama Darmawan ya kan gitu kan. Kalau Edi berarti bukan LC. Rutan Bareskrim. Apa jadinya? LB. Lulusan Bareskrim. Nah ini sebetulnya kawan-kawan, saya mengundang Edi ke Obor Rakyat hari ini karena
beliau ketika itu mengkritik IKN. Dan saya sepakat sebetulnya bahwa IKN dan terbuktikan sekarang. Tapi ya ini menjadi penting hari ini ketika tapping ini dilakukan adalah karena juru bicara IKN meninggal. Oh walaupun sempat itu lagi dia sempat. Ya walaupun kita ya nggak tahu ya, mungkin meninggalnya secara alamiah gitu ya. Nah tapi dengan newspack itu kita ingin tahu nih, menurut Anda sebagai orang yang dulu mengkritik IKN ini gimana sekarang nasibnya? IKN itu jangankan saya, bahkan Jokowi pun pernah bilang jadi kota hantu. Nanti teman-teman bisa Google, ya, googling Jokowi IKN kota hantu, muncul tuh berita-beritanya tuh. Jadi saya sempatnya waktu berita itu muncul, kira-kira beberapa bulan, 2-3 bulan yang lalu atau lebih ya, saya sempat berpikir, gua tuntut balik aja Pak ya. Iya. Gitu loh. Lebih parah dari jin buang anak kan? Iya, kota hantu. Kota hantu. Hantu buang anak. Jadi memang begitu, dan memang ini betul-betul apa sih namanya, pemborosan yang gak ada guna. Kan waktu saya bilang, waktu saya datang pertama, saya dipanggil Barreskrim itu hari Jumat. Jumat datang orang ke rumah, Pak, hari Rabunya. Hari Rabu datang, Pak, Bapak dipanggil ke Barreskrim hari Jumat. Saya bilang, Jumat nggak bisa, Bos. Gue pasti nggak bisa datang. Kenapa? Gue kalau Jumat khutbah Jumat, kan jam 10. Jadi kalaupun gue datang, paling cepat jam 14. Itu pun kalau datang, saya bilang gitu. Ya Bapak, telepon aja nih, ada namanya nih. Penyidik ya kan? Saya telepon, bro, gue langsung, iya Pak, nggak apa-apa, gitu. Bener, Jumat saya nggak datang kan? Istri saya telepon dari rumah. Bi, ada panggilan dari polisi untuk Senin. Jadi hari Jumat yang sama langsung dikirim itu. Nah, Senin itu saya datang. Sabtu kami rapat dengan tim pengacara. Tim pengacara menyarankan saya, Bang, Senin datang ya ke Barreskrim ya. Oke, sebab kalau nggak datang nanti jelek Bang, dijemput paksa. Ya kan? Padahal sebetulnya hari Jumat nggak usah datang dan nggak usah memberitahu. Seninnya saya datang, yang kedua. Seninnya kedua, datang. Oke, saya datang. Cuman memang pengacara udah kasih warning, Bang, sepertinya Abang langsung ditahan. Ya siap, insya Allah nggak masalah, saya bilang gitu kan. Bener, saya datang ke Barreskrim. Lalu wartawan banyak kan ditanyakan begitu tuh. Banyak wartawan, saya bilang, saya tetap tolak itu IKN. Kalau ucapan saya dianggap menyakiti, saya betul-betul mohon maaf. Tapi intinya saya tolak karena saya membela masyarakat penduduk Kalimantan. Harusnya dengan hutan yang jutaan hektar ditebang, dengan jutaan ton batu bara diangkut, dengan pamen, harusnya masyarakat Kalimantan itu lebih sejahtera dari Jakarta, bla bla bla. Benar. Diperiksa dari pagi terus sampai sore, habis maghrib saya disodorin surat penangkapan. Penangkapan Bos. Saya bilang, bro, gua kan datang ke sini bukan ditangkap di mall. Nggak Pak, ini istilah resminya penangkapan. Penangkapan. Ya udahlah, saya tanda tangan. Habis penangkapan langsung dialih surat siwut, langsung lagi penahanan. Memang kayaknya Edi ini disayang bener sama Jokowi, ya kan? Jokowi cinta mati sama Edi Mulyadi, ya kan? Tapi sebetulnya kata teman-teman, saya diincar itu bukan kasus ini, karena kasus ini betul-betul nggak ada apa-apanya. Saya diincar ketika saya liputan KM50, ya kan? Hari Senin 7 Desember mereka bantai askar FPI yang 6 orang itu. Hari Rabunya saya datang ke lokasi KM50, saya bikin liputan. Saya bilang apapun yang dikatakan oleh Fadil Imron, Kapolda, dan katakan oleh Dudung Abdurrahman Pangdam Jaya, itu semua bohong. Hasil temuan saya tidak seperti itu. Itu diincernya. Jadi, tapi secara formal Anda itu dilaporkan oleh siapa soal IKN? IKN kata penyidik ada 15 laporan. Oleh berbagai unsur. Itu sebabnya kemudian Barreskrim mengambil alih. Khususnya tidak ke Polda, tapi langsung ke Barreskrim. Gitu. Kalau dari Kalimantan Timur sendiri ada? Ada juga. Dari suku Dayak atau apa? Macam-macam, ada komunitas ini menamakan panglima ini, macam-macam adalah gitu. Iya kan. Tapi kan sebetulnya Anda tuh kan tidak menghina mereka kan sebetulnya. Nggak ada. Karena mereka merasa kok apa yang saya katakan betul. Dan saya kan bicara itu kan basisnya adalah laporan. Laporan dari 8 LSM lingkungan. Walhi, Jatam itu jaringan advokasi tambang. Wahlinya Wahli Kalimantan Timur, Wahli
Nusantara Nusantara istilahnya pusat lah ya. Jatamnya Jatam Kaltim, Jatam Indonesia dan sebagainya. Ada 8. Semua membuat studi narasi tentang bahwa IKN. itu merusak lingkungan. Merusak lingkungan, lubang-lubang bekas tambang segala macam dan sebagainya. Itu yang saya paparkan dalam sebuah acara yang di situ saya keluar. Ini kita punya tempat sendiri, mewah, mahal, bergengsi, dijual terus pindah ke tempat jin buang anak. Nah, kalimat itu yang kena. Cep. Oh, tapi ada jin yang melaporkan nggak? Kan harusnya yang tersinggung kan? Kan Anda kan bilang tempat jin buang anak. Iya. Kan harusnya yang tersinggung jin. Saya nggak pernah buang anak. Anak-anak saya rawat semua kan gitu kan mestinya ya. Itu menarik. Jadi menarik. Setelah jin buang anak itu menarik. Setelah saya keluar lama, kan saya masih mondar-mandir pengadilan negeri Jakarta Pusat. Karena saya melawan Jokowi di PIK 2. Saya melaporkan. Saya melawan Jokowi, melaporkan Jokowi untuk kebohongan dia sejak di Gubernur DKI. 7 orang tuh, saya, Habib Rizik, Jenderal Sunarko, siapa 7 orang. Melaporkan Jokowi. Di PIK 2, saya 20 orang. Nah, jadi masih sering hadir tuh ke persidangan. Nah, kalau lagi break atau selesai, saya ke belakang ada masjid tuh di. Suatu ketika, saya lihat imamnya adalah ketua majelis hakim saya. Oh, Pak Adeng. Nah, gitu. Wah, imamnya dia sama. Saya sengaja ambil paling belakang, depan dia persis. Dia sholat surah dalam macam. salat apa? Zuhur. Oh, jadi nggak jahar ya? Jangan jahar. Kita nggak tahu ini bacanya gimana kan? Nggak tahu. Nah. Nah, zuhur selesai, sunnah, baca Quran, baca zikir kan selesai, terus saya colek. Pak Deng, ingat saya? Pak Deng bilang, aduh maaf saya lupa. Dia bilang gitu. Saya buka tas saya pakai ini saya. Gitu. Jin Kalimantan katanya. Kata Pak Deng, jin Kalimantan gitu. Jadi di istilah para hakim itu, aduh kasus jin Kalimantan ini bikin repot, bikin capek, repot segala macam. Karena setiap sidang itu entah dari mana duitnya, entah siapa menggerakkan, ada 20-30 suku Dayak pakai pakaian lengkap datang ke tiap sidang, tiap pekan bos. Berapa tiketnya, berapa hotelnya, berapa uang sakunya. Dahsyat. Alhamdulillah waktu itu habis sholat zuhur itu tanpa saya tanya Pak Adeng bercerita. Iya. Maaf Pak Edi ya, maaf dulu. Saya dulu terpaksa jatuhkan Pak Edi vonis seperti itu. Saya tahu Pak Edi nggak salah, harusnya bebas. Tapi itu pun saya dipanggil oleh pimpinan. Oh, menarik ini. Iya. Saya ditekan, dipaksa. Saya bilang orangnya nggak salah, saya harus bebaskan. Tapi kan nggak mungkin. Iya. Jadi pasti dengan masa hukuman. Jadi begitu dahsyatnya Jokowi itu sampai menekan hakim melalui atasan hakim. Dan menariknya bos, waktu sidang perdana pembacaan gugatan itu selesai sidang, saya salamin jaksa-jaksa tuh. Saya bilang saya sama dia, pertama saya lebih tua daripada mereka, kedua saya marah sama mereka kan. Bro, lu gila lu ya, saya bilang gitu. Iya, nuntutnya nggak kira-kira ya. Kata dia, kenapa bang? Lu kurang kerjaan lu ya. Kenapa bang? Lu bikin dakwaan gua aja 1000 halaman. Dakwaannya 3 halaman lebih, lampiran 1000. Lu nggak capek ngetiknya lu, saya bilang gitu. Bukan kita bang yang bikin bang, gitu. Siapa yang bikin? Pusat bang, kita tinggal bacain aja. Satu, ya kan? Jadi kasus ini teman-teman memang disetting, perintah dari Jokowi. Yang kedua, begitu vonis hakim jebret 7,5 bulan, apa yang terjadi? Jaksa banding. Iya. Banding, nggak terima. Iya. Alhamdulillah proses berjalan, pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Menang. Apa yang terjadi? Jaksa kasasi bos. Maka pikir-pikir kepentingannya apa? Menjarain Edi Mulyadi. Tapi karena memang perintah Joko Widodo, mereka laksanakan itu. Jadi kalau ditanya, lu dendam nggak sama Joko Widodo? Dendam dong. Lu benci nggak? Benci dong. Tapi bukan personal. Bahwa saya korbannya iya. Tapi orang ini merusak Indonesia. Orang ini memenjarakan rakyatnya. Bukan cuma saya. Ada Bambang Tri, ada Gus Nur, ada Habib Rizik, Sagana Nenggolan, Luhur Hidayat, Anton Permarakamu, dan lain-lainnya. Ini orang super jahat gitu loh. Iya. Ya Jok ya? Iya. Baik, kita bikin ini apa? Paguyuban apa ini? Sudah ada. Ada paling nggak sekarang ada 2. Yang satu Presidium Napol-Tapol. Ya. Yang satu lagi ada juga korban Tapol-Napol Jokowi. Jadi periode 2014 sampai 2024. Iya. Nah, ini saya yang pertama berarti. masuk ya? Iya, jadi angkatan pertama senior.
2012 ya? 2014 ya? 2014 sudah diadili kan? Udah jadi tersangka. Iya. Iya, Jadi iya. sekarang lagi diproses, lagi gerilya, segala macam supaya keluar apa sih namanya, rehabilitasi. Oh, rehabilitasi. Ini penting, rehabilitasi itu penting. Oke. Karena begitu kita menyandang napi, kita mau daftar ikut sesuatu yang perlu aspek formalitas administratif, nggak lolos. Iya. Misalnya, saya pernah ngalamin soalnya. Ada lamaran di RUT TVRI. Oh, TVRI. Iya. Eh, Kan persyaratannya ini, sarjana ini itu. tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Dihukum, bla 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 bla. Kalau kita nggak ada rehabilitasi, selesai gugur. Iya. Kalau iya. mau maju maksud saya. Iya. Atau mau jadi wakil presiden misalnya. Kalau mau jadi wakil presiden ada syarat itu nggak? Tidak pernah, harusnya ada ya, tidak pernah menyerang Joko Widodo gitu, misalnya ada syarat. Oh, Ada- nanti berikutnya syarat utamanya harus pernah menyerang Joko Widodo. Oh iya. Iya. Ini kembali ke soal IKN nih. Iya. Nah, dulu kan Anda mengkritik IKN, walaupun kritik tempat jin buang anak, frase itu kan hanya menunjukkan bahwa tempatnya jauh, terpencil gitu kan. betul. Tapi kalau melihat kondisi IKN sekarang gimana? Berita-beritanya katanya si ketua otorita kan sekarang Basuki itu, bekas Menteri PUPR. Katanya ada progres. Tapi kalau kita lihat ya, sejak Jokowi lengser, itu siapa presiden kita, Prabowo Subianto, di sebuah acara World Economic Forum, di mana waktu itu ya, di Timur Tengah ya, dia diwawancara sama wartawan, kayak podcast begini. Ditanya soal itu, dia bilang, kami tetap lanjutkan, tapi kami nggak punya cukup uang. Kami hanya akan anggarkan $1 miliar setiap tahun. Artinya 17 triliun. Padahal waktu zaman Jokowi, ratusan triliun. Dari situ saja sudah kita baca bahwa Prabowo tidak menjadikan ini sebagai Prioritas. prioritas. Bahkan belakangan juga 1 triliun itu setelah ada efisiensi segala macam. Nggak tahu jadi berapa gitu kan ya. Iya. Jadi memang jadi kota hantu. Iya. Kota hantu. Kita Makanya harus tadi saya bilang, saya lagi berpikir mau kita laporkan Jokowi. lapor balik tentang Jokowi dalam menyebut itu konteks- kota hantu. Bukan itu, konteks menyebarkan kebohongan. Berita bohong. Kan saya kena berita bohong atau berita yang tidak lengkap, gitu kan? Berita bohongnya adalah dia mengatakan ini sudah ada investor dari Jepang sekian ratus, Iya. dari Timur Tengah sekian ratus. Iya. Bleh semua. Dan kita ada berita-beritanya bagaimana Bahlil waktu itu Menteri Investasi, bagaimana si Basuki waktu itu Menteri PUPR. Nol. Iya. Sampai Juli Agustus nol, nggak ada. Iya. Padahal dia bilang nu antri segala macam. Nah, itu. Dan menurut saya ya, ini opini saya. Kalau ini opini saya, bahwa kan IKN ini dibangun oleh Jokowi di periode kedua dia sebagai presiden. Masalahnya ketika Pilpres 2019, periode kedua, Jokowi sama sekali tidak pernah menyebut bahwa dia akan memindahkan. Betul. Jadi menurut saya dia nggak jujur sejak awal. Menurut saya loh ya, kalau sejak awal bilang aja di kampanye, kalau saya terpilih sebagai presiden periode kedua, saya akan pindahkan ibu kota. Nggak kepilih, bos. Iya. Nggak kepilih. Kenapa kira-kira Jokowi begitu? Saya curiganya pertama, memang IKN itu nggak masuk dalam program dia. Dia itu hanya seperti orang ngimpi, kayaknya pindah ke ibu kota boleh juga nih, gitu. Begitu bangun, kita pindah gitu. Nggak ada studinya, nggak ada apa-apa. Dan itu, sorry ya saya nyebut merek ya, majalah Tempo bikin laporan. Bagaimana mulai draft diajukan ke DPR sampai ketok palu 43 hari, bos. Undang-undangnya. Belum pernah ada. Secepat itu, tidak ada partisipasi publik, tidak ada Undang-undang ibu kota negara. tidak ada naskah akademik, tidak ada segala macam, semua diterabas. Dasarnya seorang Jokowi. 43 hari, bos. Dari mulai masuk ke badan legislatif. Di balik. Nggak ada. Iya. Orang bikin undang-undang itu udah kajiannya ini, belum mengendapnya di DPR lama, prosesnya lama, segala macam, semua dikebut semua. Berapa ya uang negara udah masuk untuk bikin IKN? Itu klaimnya sekitar 170 triliunan. 170 triliun. Nah sekarang kan ini jadi apa sekarang? Kalau kita baca Twitternya, X-nya saya Didu,
dia menyebut beberapa hari lalu itu mubazir. Mubazir. Supaya nggak mubazir, jadikan IKN itu Penajam Pasar Utara itu sebagai ibu kota Kaltim. Iya, itu yang paling masuk Antara akal. lain, gitu, Iya. bla-bla-bla, gitu, supaya nggak mubazir. Karena kalau dipaksa dikebut juga Prabowo sih nggak mau keluar duit ke situ. Iya. Dia udah babak belur kan soal yang lain-lain kan gitu. Iya. Saya setuju tuh. Saya memang terpikir ya, itu baiknya tuh apa? Kalau ibu kota negara kayaknya kan nggak Presiden Prabowo juga tidak mau menandatangani Perpres yang menyatakan itu sebagai ibu kota. Iya. Yang paling masuk akal, saya sering ke Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Memang menurut saya layak kalau dipindah ke Penajam itu ya? Iya, layak, mestinya layak. Ya supaya Jokowinya nggak malu juga kan, dia udah ini kan, minimal kepake gitu kan. Berarti Tiardi ini orang baik. Iya. Udah di penjara masih jaga Oh iya. Jokowi. Enggak, sayang juga sebetulnya bukan buat Jokowi, sayang duit negara, ya kan? Duit negara udah kepake untuk IKN dan nganggur. Tapi Jokowi itu menghalalkan segala cara loh soal IKN ini. Ingat nggak wawancaranya Aguan dengan Tempo? Dia mengatakan bahwa kami konglomerat kemarin itu jaga muka Joko Widodo supaya nggak malu. Maka kami kan Aguan tuh kan mengomandani sejumlah taipan masuk ke situ. Ada yang bikin rumah sakit, bikin apa gitu hotel, kan? Iya. Dan kemudian untuk itu Jokowi kasih hadiah Aguan. PSN. PIK 2 1.576 hektar. Ya malah untung banyak lah. Dia bisa beli tanah 50.000 kan? Dengan PSN itulah Aguan membebaskan lahan sampai ke Kecamatan Tanara di Serang sana. Padahal 1.756 hektar itu hanya di Kecamatan Kosambi, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tapi sampai ke sono semua jual ini untuk PSN. Dan harganya itu 40.000, 50.000 dipatok. Tahun 2013 tanah yang sama, tempat yang sama sudah 213.000. Iya. Menurut ini ya pandangan saya, mungkin Edi setuju nggak ya? Itu kejahatan Jokowi menurut. Sangat setuju. Menetapkan proyek swasta menjadi PSN, proyek strategis nasional. Betul. Apa kriteria PSN kok itu perumahan yang dibangun oleh Aguan jadi itu apa itu ya? Kenapa ya? Kriteria suka-suka gua. Suka-suka gua yang kuasa terserah gua gitu loh. Kan Dan kita dengan tahu PSN itu kan dapat begitu banyak kemudahan. Iya, Ada perintah dari Jokowi kepada semua instansi untuk mempermudah perizinan, segala macam, perampasan tanah dan sebagainya. sama itu. Kalau PSN dia bisa beli tanah rakyat, dipatok dia sendiri. Kalau rakyat nggak setuju, duitnya konsinyasi taruh di PN kan gitu, taruh di pengadilan kan. Betul. Wah, ini bagusnya Jokowi diapain ini? Enggak, ini kan baik kan. Bagusnya Jokowi diapain kan, baik Jadi ditanya. ada sebuah acara, saya sampai bilang, Bang, bercanda jangan begitu kelewatan. Gitu. Dia bilang sama saya, Ed, nanti Jokowi masuk surga apa neraka, Ed? Ya neraka lah, saya bilang. Gue mau ke neraka juga. Gila lu Bang, neraka Bang. Kenapa Bang? Biar gue bisa tamparin Jokowi. Kurang ajar kan? Atau Bang, bercanda jangan ketularan Bang. Ini neraka surga jangan buat bercandaan Bang, bahaya Bang. Nah, gue kesel banget, benci banget gue sampai. Enggak, kalau saya mendoakan Jokowi masuk surga. Oh gitu, kenapa? Iya, ya kan kita harus doain orang yang baik-baik. Tapi pertanggungjawaban di dunianya aja. Kalau surga dan neraka itu prerogatif Tuhan. Nah, cuman sebagai rakyat ya dia dituntut dulu lah soal soal apa. Banyak. Itu. Banyak sekali. Itu. Lebih real kan kalau surga dan neraka kita masih jauh lah ya, masih belum tahu. Tapi kalau misalnya Jokowi kita gugat gitu kan, kita bisa lihat maksudnya begitu. Setuju nggak kira-kira? Saya tetap tidak setuju kalau Jokowi masuk surga, tuh saya nggak setuju. Oh, nggak setuju. Dosanya banyak banget, Bos. Yeah. Kita boleh nggak sih mendoakan penguasa atau mantan penguasa yang dosa dengan doa-doa yang kehancurannya, boleh nggak? Boleh. Yakin? Ya boleh kan, ada kan doanya kan. Doa itu kan senjata ya kan, boleh. Tapi saya nggak pernah ngedoain ini ya kan. Saya belum pernah ngedoain Jokowi buruk, belum pernah. Nggak Gitu pernah ya? lah, nggak pernah. Oh gitu, kamu baik banget berarti. Iya. Tapi saya berharap kalau Jokowi dianggap bersalah dalam banyak kasus misalnya, dia harus dimintai pertanggungjawaban. Oh iya harus, betul. Yang paling gampang misalnya soal ijazah. Itu gimana tuh?
ijazah ini menarik, Om. Gimana? Nggak usah nurunin siapa Roy Suryo, Dr. Tifa yang saintis itu kan, para ilmuwan kan dengan segala macam penelitiannya. Nggak usah nurunin Rismon nih, ahli forensik yang bikin Jokowi white paper itu, nggak usah. Dengan mata telanjang aja itu bisa tahu itu bukan foto Jokowi kok. Iya. Cuman saya heran sampai segitunya semua lembaga polisi, UGM, teman-temannya segala macam belain itu Jokowi. Kan nggak masuk akal, itu bukan foto Jokowi. Bukan foto Jokowi ya? Udah kasat mata, mohon maaf ya kalau mata Anda normal, nggak buta, maaf nih, itu bukan foto Jokowi. Foto siapa itu ya? Ya, nggak tahu. Gitu loh. Cuman semuanya bahu-membahu begitu rupa, dahsyat kan? Luar biasa Iya. Itu berat itu menurut saya, soal ijazah itu dan sudah memakan korban kan? Korban. Ada Gus Nur, ada Bambang Tri. Bambang Tri itu divonis 6 tahun tanpa ijazah kalau bahasa teman-teman lawyer, bahasa Jenderal Susno Duaji, tanpa objek perkaranya ditampilkan ijazah itu. Saya sempat datang untuk memberikan dukungan pada Bambang Tri dan Gus Nur waktu sidang di PN Surakarta. Waktu itu Gus Nur menghadirkan Refli Harun sebagai saksi ahli. Saya dengan teman-teman datang mendampingi, menemani Refli ke Surakarta, PN Surakarta. Dan semua saksi yang dihadirkan oleh JPU, termasuk kepala sekolah SMA tempat itu, mengaku tidak melihat fisik ijazahnya. Ketika si kepala sekolah menandatangani legalisir, ya, itu kan fotokopi kita bawa ke TU 10-20 lembar, ya kan? Lalu TU sampel plek, lalu kepala sekolah menandatangani. Kalimatnya kan ditandatangani sesuai dengan aslinya. Jadi harus disertakan itunya, harus disertakan apa ijazahnya Aslinya. dan itu tidak pernah ditampakkan. Bahkan kepala sekolah mengaku bahwa dia tidak pernah melihat gitu, tapi tetap kena 4 tahun 6 tahun kan itu jahat. Itu kepala sekolah SMA atau SMA. SMA-nya di mana sih dia? Nggak, yang di Gus Nur itu yang dilegalisir itu SMA-nya di Surakarta atau di Jogja? Nah, ini menarik, ada SM kan dia katanya sekolah waktu itu di SMPP ya. SMPP sekolah persiapan pembangunan atau apa gitu kan. Pertanian. Gitulah SMPP. Tapi kemudian ijazah kan ijazah SMA 5. Padahal waktu dia lulus SMA 5 itu belum muncul. SMA 6. SMA 6 itu belum muncul. Surakarta. Tapi dia SMA 6 Surakarta ya? Surakarta. Ijazah SMA-nya? Iya. Saya nggak ngerti kalau itu deh. Tapi emang jahat sekali, jahat. Iya. Saya tadi sambil buka-buka ketemu nih surat bagaimana ternyata kita diizinkan mendoakan keburukan, kehancuran penguasa zalim. Penguasa yang zalim. Surat Yunus ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa, dan Musa berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan pembesarnya zinatau wa amwalam fil hayati dunya, perhiasan dan harta yang berlimpah di kehidupan dunia. Kata Musa lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu an sabilik. Ternyata dengan hartanya, dengan kekuasaannya, itu Fir'aun dan bala tentaranya menyesatkan manusia. Baru Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Tuhanku, hancurkanlah harta mereka. Bukan cuma itu, Bos. Wasjud ala qulubihim, dan kuncilah hati mereka. Supaya fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman hatta yarawnul azab, sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi boleh Musa berdoa. Iya. Ya kan dia Musa. Kalau gua kan kagak berani gua, ya kan. Berarti lebih baik, lebih keren. Musa punya hak prerogatif untuk mendoakan seperti itu. Enggak, terhadap bukan Musa aja. Ini pelajaran Firaun. buat siapa saja, terutama penguasa. Hati-hati penguasa. Tuhan kami mengizinkan kami mendoakan kehancuran Anda jika Anda zalim. Iya. Sebagaimana pernah Musa berdoa. Dan ternyata 89-nya menarik, Bos. Qala Allah berfirman, qad ujib
ujibat da'watukuma. Sungguh telah aku kabulkan doa kalian berdua. Iya, 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 iya. Bukan cuma boleh. Kalau soal ini boleh kita agak beda dikit ya. Jadi gini, saya itu pengagum Gus Baha. Kiai Bahaudin Nur Salim. Saya pengagum beliau. Dan salah satu kutipan yang selalu saya ingat ketika beliau mengajar santri-santrinya dalam bahasa Jawa, dia ngendikan berkata, "Nek aku wis tahu wis suwi randungo. Aku pokoknya aku mau Quran, aku jikir-jikir, gak tahu ndonga, aku wis tahu. Soalnya aku percaya Gusti Allah ngerti karepku." Nah, gitu kira-kira. Makanya saya sudah ikut Gus Baha. Sudah lama tidak berdoa karena saya yakin Tuhan tahu hati saya. Jadi saya udahlah, yang ini cukup Edi Mulyadi aja lah yang mendoakan Jadi gini, Jokowi itu kan? ulama yang top, keren. Okay. Keren banget, bagus, sederhana, lurus, istiqomah, udah bagus lah. Saya sependapat. Pendapat. Cuman kalau berdoa, saya nggak ingin sosokan melawan Gus Baha, beliau jauh di atas saya. Dalam pemahaman saya, Allah tuh justru kita menyuruh berdoa. Iya, iya. Seperti Allah menyuruh kita sholat. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu fil amr. Iya, iya. Kata Fil perintah. Iya. Perintah Allah itu bisa wajib, bisa sunnah, segala macam. Iya, iya. Juga aqimi sholah, misalnya kan perintah. Iya, iya, iya. Nah, perintah Allah mau apapun status hukumnya, nanti para ulama atau menggolongkannya, itu kalau dilakukan berpahala. Iya, iya, iya. Ud'uni, berdoalah padaku. Dia suka Iya, kalau iya. kita berdoa. Karena dengan berdoa, ini penting bos. Dengan berdoa kita mengaku kita lemah, nggak Iya, berdaya. iya, iya. Kita datang kepada sesuatu yang maha kuat, maha memberi. Oh ini kita kalau ngomong soal ini 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam nggak selesai. Nggak tapi nggak apa-apa, kita saling bagi, melengkapi, saling nggak, kita melengkapi. bagi tugas. Bukan menegasikan, saling melengkapi. Ya, jadi gini, kita bagi tugas. Yang mendoakan Pak Jokowi cukup Edi Mulyadi, ya kan? Saya bagian ngompor-ngomporin aja, gitu ya kan? iya. Pokoknya. Tapi ngomong-ngomong, kita ngomong gini, ntar dilaporin lagi untuk Enggak. Ini kan ucapan kebencian gitu. Oh, enggak. Pokoknya saya mengutip Gus Baha. Kalau saya ikut nderek Gus Baha, bahwa menurut Gus Baha beliau jarang berdoa. Beliau pokoknya lebih seneng moco, aku ndres itu membaca. Aku ndres. Ada ayat itu tadi, ud'uni tadi, itu ada ayat lanjutannya. Orang-orang itu yang berbuat, orang-orang yang sombong. Iya. Kalimat berikutnya tekstual, eksplisit. Jadi yang tidak mau berdoa itu Ya orang kan dia sombong. masa nggak pernah mau Allah. Bahwa kemudian Gus Baha, Allah udah maha tahu kebutuhanku, ya nggak apa-apa. Iya. Ya, itu nanti kita bikin podcast sendiri soal mana yang lebih ini, ya kan, berdoa atau berbuat baik. Nah, kira-kira gitu kan, atau dua-duanya. Oke, kita kembali ke soal Jokowi dan korban-korbannya ya kali. Kan kelihatannya banyak sekali ya korban-korban. Ini apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang pernah dipenjara di era Pak Jokowi ya? Sekarang tugas Presiden Prabowo sebetulnya. Ya, kita berharap Presiden Prabowo itu bahasa hukumnya merehabilitasi. Karena kita yang politik ya, bukan yang kriminal ya, itu semua melawan kebengisan, kezaliman Jokowi. Dan kalau Prabowo lakukan itu, dia akan dapat credit point bahwa dia melindungi HAM, merehabilitasi orang-orang yang korban Jokowi dan sebagainya. Dan kita berharaplah ada teman-teman yang punya akses ke Presiden untuk memberikan perhatian soal-soal ini. Gitu. Kabarnya ada gitu loh, mudah-mudahan. Akan ada rehabilitasi ya. Rehabilitasi. Iya, Kalau iya. nanti soal dapat kompensasi, ya alhamdulillah. Gitu kan biasanya kan. Iya. Gitu. Saya pikir perlu ya. Saya Obor Rakyat pernah mewawancarai salah satu korban Pak Jokowi ya, namanya Dr. Abdul Basit. Oke, profesor. Dokter dia. Belum profesor? Belum. IPB kan? IPB, tapi belum profesor. Memang panggilannya Prof. Oke. Tapi dia jelaskan, Mas, saya memang dipanggil Prof, tapi belum. maksudnya bukan profesor, Provokator. provokator. Oh iya. Nah, Iya. saya merasa orang seperti Pak Basit, Abdul Basit itu penting untuk direhabilitasi. Beliau divonis 25 bulan. Yang syarat untuk dipecat dari ASN itu 24 bulan. Jadi kalau sengaja. orang dipenjara ya,
di penjara lebih dari 24 bulan, menjadi wajib dipecat dari status ASN dan tidak mendapat Kompensasi apapun. pensiun. Pensiun. Ya soal pensiun soal lain lah ya. Tapi kan kalau saya baca, saya punya ini beliau, perjalanan hidup. Beliau udah 35 tahun mengajar di IPB. Jahat memang, jahat. Jadi kalau maksud saya, kalau bisa direhabilitasi oleh Pak Prabowo, Ya. itu mudah-mudahan. Saya dengar Dr. Basit ini ada bagian dari teman-teman yang lagi diurus. Iya, iya. Saya kemarin terus terang, nggak apa-apa saya buka di sini. Saya memasukkan nama beliau untuk direhabilitasi lewat Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, kawan kita. Ya mudah-mudahan Pak Basit masuk dalam gelombang yang besok direhabilitasi. Karena menurut saya layak ya. Kalau saya kan bukan siapa-siapa ya. Mau direhabilitasi apanya yang direhabilitasi? Ya nggak bukan saya menolak rehabilitasi ya, maksudnya. Ya saya hidup saya gini-gini aja. Kalaupun direhabilitasi saya juga nggak dapat pensiun, kan kita bukan ASN kan. Kita ya tetap bikin podcast saja. Iya. Gitu. Jadi Anda akan ini ya setuju mendorong. Oh iya, setuju. Saya pernah ketemu dia, nggak sengaja Allah atur ketemu di Mekah, di Masjidil Haram bahkan gitu. Saya lagi Pak Basit. saya berumroh, dia lihat saya duluan, terus tegur saya, kita bikin foto-foto, selfie segala macam. Ketemu alhamdulillah tahun 2015-2016 lah waktu itu. Iya. Dan dia mengalami siksaan luar biasa. Saya masuk penjara tapi saya nggak disiksa. Kalau Pak Basit itu lidahnya disetrum, dijepit, lidahnya disetrum, lehernya ditarik gitu, ditutup, dipukulin oleh polisi di Polda. Luar biasa ininya penyiksaan terhadap Pak Basit. Kalau saya, alhamdulillah saya enggak. Saya memang di penjara 1 tahun, tapi saya enggak. Dan ya saya biasa santai-santai aja juga gitu. Ini Nabi lagi curhat nih. Enggak, saya bersimpati pada Pak Basit. Iya. Dan perlu, dan bukan hanya Pak Basit sih. Ada banyak napi. Teman-teman kita banyak. Yang saya dengar gelombang pertamanya 200-an orang. Yang akan direhabilitasi. Kabarnya begitu. Kabarnya begitu. Ada yang kemaluannya dibakar. Ada teman kita Ustadz Irsyad. Ngapain dibakar ya? Emang polisi jahat kok. Polisi waktu itu. Sekarang nggak tahu. Mudah-mudahan sekarang enggak. Amin. Polisi yang membakar itu jahat menurut saya. Menurut saya polisi, dan harusnya diperiksa. Nggak pernah. Harusnya diperiksa orang yang membakar itu. Peristiwa 22 Mei di depan Bawaslu kan panjang. Sampai berhari-hari. Sampai berhari-hari juga itu video berseliweran di grup-grup WA, di Japri. Bagaimana polisi menghajar rakyat yang membiayai sepatunya, pentungannya, tamengnya, helmnya. Hajar. Satu demonstran dihajar 20-30 orang. Bengis iblis tuh polisi. Tapi ada? Nggak ada. Apalagi komandannya, apalagi jenderalnya, nggak ada, bos. Nggak ada, orangnya aja nggak ada. Kalau mau gampang tinggal dicatat hari ini yang tugas sekian ratus orang, si ini, gampang, bos. Kalau mau gampang, nggak ada. Jangan itu. 2 orang yang disebut membunuh Laskar FPI, vonis bebas, bos. Iya. Alasannya membela diri. Padahal ada warga kita ngejar penjamret, mati, tersangka. Terus harus Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid teman kita, anaknya si itu kan, si Didin. Iya, itu masih 15 tahun. 15 tahun waktu kejadian, SMP. Ditembak di dada. Ya, cuman kan memang tidak ada bukti ya siapa pelakunya ya. Dia pelakunya masa Edi Mulyadi, masa Setiardi. Iya. Tapi kan kita secara hukum kan tidak bisa memastikan siapa pelakunya sampai hari ini ya. Common sense mengatakan polisi. Satu, saya pernah wawancara sama si Didin. Polisi datang ke rumah dia. Merayu-rayu, udah tutup selesai, kalau mau kasih 2. Pertanyaan saya, ngapain polisi datang? Rayu-rayu. Kalau udahlah, ini kan kita bukan on gitu loh. Kita paham soal-soal begini. Ngerti lah. Ngapain coba? Janjiin sekian ratus juta. Dini cerita apa dalam podcast saya iya, lagi. 200 juta atau berapa itu dijanjikan. Iya, dia tolak. Tolak. Iya, karena tidak Padahal mau. saya ke rumah dia, ya Allah, penghidupan Didin itu kasihan.
Rumahnya kecil, pokoknya gangnya sempit, motor juga susah lewat. Saya ke rumah dia. Kasihan, tapi 200 juta itu dasar loh. Tapi buat seorang ayah yang kehilangan anak kan menjadi nothing itu uang segitu gitu loh. Dia bukan cari keadilan dengan gigi sampai sekarang. Mana? Iya. Gitu. Tapi Anda mendengar ya bahwa Pak Prabowo akan memberikan Saya dengar begitu, katanya babak pertama 200-an lah. Kalau lebih 200. Nanti mungkin babak berikutnya apa lagi. Itu kapan berarti? Agustus? 17 Agustus? Kita berharap paling lambat pas 17 Agustus lah. Kayak biasa kan ada remisi apa lagi gitu kan ya. Ada momentum hari kemerdekaan gitu. Saya nggak tahu istilah-istilah itu, nggak ngerti, tapi momentumnya itulah mudah-mudahan. Nggak, kalau saya nih, saya direhabilitasi, apanya yang direhabilitasi? Maksudnya apa? Berarti saya tidak melakukan kejahatan. Misalnya saya masuknya, belum tentu juga masuk kan? Itu betul, itu penting. Kan belum tentu saya masuk kan? Belum tentu juga. Ya nggak tahu, saya bukan saya adminnya soalnya. Iya. Oh, jadi kalau itu masuk rehabilitasi berarti nama kita bersilah gitu loh. Secara hukum gitu loh. Walaupun buat kita ya apa sih dampaknya nggak ada. Lu pengen jadi apa sih? Nggak juga kan gitu kan. Dikasih duit nggak gitu? Nah, kalau itu namanya kompensasi. Saya nggak tahu apakah ada kompensasi, saya nggak tahu. Kalau dikasih duit mau juga kita ya kan? Buat obor rakyat ya kan? Nah, waktu ini rehabilitasi menjadi penting. Waktu saya ditahan, anak saya, keluarga saya datang, saya bilang kalian jangan sedih. Dan nggak usah malu, bapakmu ini bukan kriminal. Ditahan di penjara ini bukan karena mencuri, maling, segala macam. Kita ngelawan kezaliman. Saya kasih gitu, tes gitu. Kalau misalnya berandai-andai saya direhabilitasi, sebetulnya saya layak dapat kompensasi karena saya dipecat dari pekerjaan kan gara-gara itu kan. Komisaris dia. Iya, gitu kan. Wah, ya harusnya kan, wah lumayan juga ya, bisa buat obor rakyat, menyala abangku. Iya. Edi masuk di rehabilitasi besok. Insya Allah mudah-mudahan masuk. Mudah-mudahan masuk. Saya titip cek nama saya masuk nggak ya? Nah itu dia, saya bukan adminnya, saya nggak tahu gimana. Ya mudah-mudahan saling doa aja. Iya. Mudah-mudahan aja. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat sama kita. Paling obrolan kita nyampe di seterusnya. Iya, wah ini Setiardi obor rakyat. Masuklah rehabilitasi. Tapi jangan rehabilitasi hukum, ya jangan rehabilitasi medik, ya kan, rehabilitasi hukum, ya kan, gitu ya kan. Kalau direhabilitasi lumayan lah ya. Lagi kita kan dari zaman dulu sudah belain Prabowo kan. Iya. Sebetulnya kan. Iya. Obor rakyat kan sebetulnya ujung-ujungnya bela Prabowo kan. Iya. Saya kasih kemarin beritanya kan, begitu kamu bermasalah dengan obor rakyat, saya dengan beberapa teman termasuk Ustadz Alfian Tanjung Ya, Alfian Tanjung ke sini. Bikin front pembela obor rakyat. Iya. Press conference loh. Iya. Cikini. Nah, kita bilang yang obor rakyat lakukan itu bukan black campaign. Negatif campaign. Tapi negatif campaign. Apa bedanya? Black campaign, negatif campaign sama-sama bicara soal kejelekan, kebusukan. Iya. Cuman kalau black campaign fitnah, tidak berdasar. Kalau negatif campaign itu sesuatu yang fakta. Kenapa? Karena Jokowi waktu itu capres. Iya, boleh ditulis. Boleh, jangan sampai katanya orang memilih kunci dalam karung. Iya. Harus kita telanjangin. Iya, kalau itu niatnya. Jokowi tukang cendol, ya nggak kita tulis. Kan? Iya. Jokowi tukang mebel deh gitu. Iya. Kita. Gitu kan. Itu yang saya jelaskan di satu podcast. Saya ditanya kenapa menulis Jokowi di obor rakyat. Ini sebenarnya hostnya gue apa lu sih? Nah, saya jelaskan di satu podcast. Saya ditanya oleh hostnya, Mas, kenapa menulis Jokowi? Saya jelaskan bahwa saya tidak sedang menulis Jokowi. Saya menulis seorang capres tahun 2014 yang kebetulan namanya Joko Widodo. Kan dua hal yang berbeda tuh secara prinsip. Saya tidak menulis. Jadi kalau misalnya waktu itu capresnya si Fulan gitu, ya kita tetap tulis. Fulan ini siapa? Sekolahnya di mana? Anak siapa, gitu kan, dulu pekerjaannya apa, dan itu ya normal kan. Sebagai seorang calon presiden harus mau ditulis. Padahal waktu saya bikin forum pembela obor rakyat, saya nggak tahu dia. Gue belum kenal sama sekali dan nggak tahu punya dia ngurusin, nggak tahu. Cuma ini PKI, ini ada orang bikin tabloid begini, udah saya bawa ke Kediri, ke Ngawi, Jawa Timur loh. Kenal dia juga, nggak kenal, lumayan minta gaji ongkos. Iya. Ya nanti abis ini nanti. Kan bisa reimburse kan, walaupun peristiwanya 2014, reimburse-nya 2026, nggak apa-apa ya kan. Kan ada interest nanti ya kan, ada bunga. Iya. Waktu itu banyak yang mendukung saya. Ya berarti Edi,
Ustadz Alfian Tanjung ke sini. Iya, sama saya bikin forum itu sama saya. Beliau ke rumah saya. Ke rumah saya, Kang, masih ada. Pak Ustadz mau berapa? 1 truk. Saya kirim 1 truk. Allahu Akbar. Saya kirim 1 truk obor ayat, sebarkan. Ya kan gitu. Ya kan kita berjuang buat Pak Prabowo waktu itu. Waktu itu saya bawa sih nggak sampai truk, paling beberapa ribu eksemplar lah. Saya bawa ke beberapa Jawa Timur tuh. Ada teman di sana aturin forum, ada berapa ratus orang, kita bicara apa-apa bagi-bagi. Terus kegeser ke halaman, bakar bendera PKI. Gitu prosesnya begitu. Itu kita ulang-ulang di beberapa kota. Ya itulah, itu apa? Ya itu pilpres ya. Itu kan ya itulah pilpres yang berupa pemilihan langsung akan selalu begitu. Ya. Sebetulnya ya kalau mekanismenya masih pemilu langsung akan selalu begitu. Siapapun kandidatnya pasti akan terjadi apa adu informasi gitu ya, saling membuka. Sebetulnya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, nggak boleh marah. Tapi ngomong-ngomong obor rakyat, jadi barusan saya kepikir nih, barusan aja nih, jangan-jangan saya dibidik Jokowi sejak obor rakyat. bukan cuma KM 50, bisa jadi ya? Iya, enggak dia memang sebel sama Edi, ya gitu. kan? Enggak, dan ininya IKN, sebetulnya tetap triggernya menurut saya IKN. ya? IKN itu triggernya karena, dan memang secara formal kan itu kan yang dijadikan Iya, formal itu, betul. secara dijadikan dakwaan di pengadilan seperti itu. Iya. Dengan jaksa-jaksanya Anda sebel juga nggak? Sebelum. Sebel ya. Jadi waktu kita bikin pledoi ada 2, pledoi tim, pledoi saya. Nah, pledoi saya itu saya buka dengan majelis hakim yang dimuliakan. Teman-teman, rekan-rekan pengacara yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati. Udah, pop, gitu kan. Ada teman pengacara bilang, "Bang, jaksa kok nggak Abang sapa?" Gitu kan. Saya bilang, "Kenapa saya sapa dia? Mereka jahat sama saya, mereka mau menjarakan saya." Nggak mau saya tulis para jaksa yang saya hormati, nggak ada urusan, nggak gue maki-maki para jaksa yang bajingan, udah bagus saya bilang gitu. Saya sebel. Walaupun mereka mendapat tugas, tapi kan mereka lewat tangan mereka menjarakan saya. Iya. Tapi mereka kan di perintah Jokowi, nggak berani. Itu yang saya bilang, walaupun lewat tangan mereka. Iya. Saya yang menangkap ada seorang, saya pernah ditangkap lagi, diserahkan oleh kepala bapas surat penangkapan. Itu yang nangkap sambil nangis, Ed. Ya Allah, ya Rabb. Nangis, ibu-ibu di sini di Balai Pemasyarakatan Jakarta. Saya masih ingat, beliau menyerahkan surat penangkapan saya sambil menangis. Sambil bilang gini, Pak Setiardi, Ya Allah. saya tahu Bapak bukan penjahat. Saya Saya tahu Bapak juga nggak salah. Tapi saya menyerahkan surat penangkapan ini, waktu itu pencabutan pembebasan bersyarat lah ya. Itu karena saya menjalankan tugas. Tapi saya tahu Bapak nggak salah. Sambil nangis. Saya bilang, aman Bu, saya tahu posisi Ibu. Dan saya sama sekali tidak menyalahkan Ibu. Enggak. Begitu juga waktu saya masuk lagi 2019, keluar saya terbitin obor rakyat lagi, kalapasnya waktu itu. Kalapasnya namanya Hendra, saya masih ingat. Mudah-mudahan Hendra ngeliat nih, ya kan. Hendra bilang, "Bang, ngapain sih Bang lu masuk lagi Bang? Ngapain sih lu ngelawan Jokowi Bang? Udah sih Bang, pening gua lu ada di sini." Kalapasnya, Hendranya bilang, jadi sebetulnya mereka oke lah. Udah sih Bang, jangan ngelawan Jokowi Bang. Kalapasnya tuh bilang, udah sih Bang, udah Bang pulang aja, Abang ini ngapain juga di sini. Jadi begitu. Kakanwil waktu itu namanya Andika, gitu juga. Andika, Kakanwil Jakarta, malam-malam datang waktu saya ditangkap lagi, dia bilang, "Dinda, lu ini bikin pening gua aja. Ngapain sih lu ini? Udah lagi lu ini." Sama sebetulnya saya menangkap kesan bahwa mereka menjalankan tugas saja. Jadi gini, jadi cerita kamu panjang lebar soal orang-orang ini sekali lagi membuktikan bahwa Jokowi itu jahat. Sampai orang-orang yang nggak tega harus melaksanakan perbuatan yang bertentangan hati dia. Ibu menangis, si Kalapas bilang begini begitu, Kakak bilang begini begitu, kan dia nggak sesuai dengan hati nurani dia. Jadi betapa jahatnya Jokowi. Buat orang seperti itu, maafkan dia, sorry. Iya. Gitu. Iya. Pernah suatu kali ini cerita ya, Lebaran waktu Kadif Pas itu kan di atas Kalapas. Kepala Divisi Pemasyarakatan Jabodetabek, namanya Arfan. Mudah-mudahan beliau masih sehat, Bang Arfan. Saya dipanggil, karena Lebaran kan, dipanggil, dia tanya, "Lu masuk sini sesama orang Lampung kan? Lu kenapa masuk sini? Pasal apa?" Biasa orang kalau nanya.
310, 311 Bang. Siapa yang lo ini lawan? Jokowi Bang. Udah bener lo ini. Saya berani ngomong gini karena sekarang beliau udah pensiun, ya kan? Tapi dia ngomong waktu itu udah bener, udah lawan aja kata dia, oh ya Bang, siap Bang gitu kan. Jadi waktu itu petugas-petugasnya begitu sebetulnya sama kita, ya udah bener lo ini, udah. Gua bangga kata dia. Kalau lu di sini karena maling, memperkosa, kenapa gua nggak bangga? Tapi kalau lu ngelawan Jokowi, lawan aja gitu. Bang Arfan mudah-mudahan masih sehat Bang. Amin. Begitu ya, Oke. Bung Edi Mulyadi, kita ini nggak jelas ini. Hostnya yang mana? Kadang-kadang saya yang jadi host, kadang-kadang Edi yang jadi host. Soalnya kadang-kadang apa sih naluri bertanyanya nyerang itu Iya, hilang. iya. Sorry bos ya. Iya nggak apa-apa ya kan. Supaya ini juga bisa masuk di kanalnya Edi. Iya. Oke kawan-kawan, demikian perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini Pak Prabowo segera merealisasikan, merehabilitasi. Amin. Gelombang pertama besok 200 Luar sana. 200 lebih dan banyak sekali yang menunggu itu karena itu memang penting bagi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.